ternyata salah satu cara kerja dari roh agamawi yang lain adalah rutinitas tanpa kuasa. Mengerikan sekali karena ternyata di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat pertama dan ayat 5 firman Tuhan berkata, ketahuilah Tuhan mau mencoba memberitahu buat kita. Ketahui apa yang kita harus tahu. Bahwa pada hari-hari terakhir, apa saudara? Akan datang masa yang sukar. Secara lahiriah, mereka apa saudara? Secara lahiriah, izinkan saya bertanya kepada saudara. Bahasa lain dari secara lahiriah itu apa? Secara kasat mata. Mereka menjalankan, apa saudara? Ibadah mereka. Jadi ini bukan orang malas, orang rajin. Secara lahiriah kelihatannya mereka menjalankan ibadah. Tapi ternyata Tuhan bilang pada hakikatnya, apa saudara? Mereka memungkiri kekuatannya dan Tuhan bilang jauhi mereka itu. Saudara sadar kapan kita jadi korban dari roh agamawi? Di saat kita masih merasa oke-oke saja dengan Tuhan. Kita masih menyembah tiap minggu. Tapi hati kita sebenarnya sudah hambar sama Tuhan. Udah gak ada greget gitu dengan Tuhan. Yang kedua, kapan kita jadi korban roh agamawi? Di saat semua rutinitas kita tanpa kuasa. Coba lihat slide ini. Apa bukti bahwa roh agamawi telah jadi rayap rohani dari banyak gereja? Kita merasa asing dan aneh dan takjub saat kuasa Tuhan bekerja. Bukankah seharusnya kita merasa aneh jika kuasanya tidak bekerja? Menurut saya gereja akhir zaman ini kebalik Bapak Ibu. Mengapa saya bilang kebalik? Begitu ada mujizat kita aneh sekali. Kok bisa ya? Kok hebat ya? Nah harusnya karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Karena kita menyembah Tuhan yang tidak pernah berubah. Justru kalau tidak ada kuasa yang terjadi harusnya itu aneh. Tapi roh agamawi membuat kita bilang, apanya yang aneh? Saya mau katakan, roh agamawi membuat kita terbiasa tanpa kuasa. Roh agamawi membuat kita terbiasa tanpa kuasa. Berdoa sih berdoa, tapi tidak pernah mengalami kuasa. Baca Alkitab sih baca Alkitab, tapi tidak pernah mengalami kuasa. Ibadah sih ibadah, tapi kita tidak pernah mengalami realita dari hadirat Tuhan. Nah apa bahaya kejahatan dari roh agamawi? Di dalam konteks yang poin kedua ini. Simple. Tanpa kuasa ternyata kita nggak akan pernah mengalami perubahan. Kuasa itu akan menghasilkan perubahan. Kuasa itu juga akan menghasilkan kesaksian. Makanya tidak heran. Kalau setiap kali ada kesempatan suruh bersaksi. Ada banyak orang yang susah untuk bersaksi. Sampai WL itu sangat frustasi. Ada di sini yang mau bersaksi? Oke saya tunggu. Jangan malu-malu. Kita naikkan satu pujian lagi, kita tunggu ada orang yang bersaksi. Tapi ditunggu, punya tunggu, tidak ada tuh yang bersaksi. Yang heran, kita merasa baik-baik saja dengan Tuhan. Tapi mengapa tidak ada pengalaman dengan Tuhan yang kita bisa saksikan? Jangan-jangan kita sudah jadi korban dari roh agamawi. Coba lihat ayat ini di dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua. Roma pasal 10 ayat yang kedua apa yang firman Tuhan katakan? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang Israel pada zaman Paulus yang jadi korban dari roh agamawi. Apa itu? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh, apa saudara? Sungguh giat untuk Allah. Berarti ini bukan orang Kristen malas. Orang Kristen yang rajin. Tapi kerajinan saudara tidak menjamin saudara bisa bebas dari agamawi. Saya ulang. Saudara jangan pernah membanggakan kerajinanmu dan kegiatanmu. Saudara bilang saya nggak pernah malas Pak. Tapi kerajinanmu dan kegiatanmu tidak menjamin engkau bisa bebas dari roh agamawi. Karena bisa saja kita seperti bangsa Israel. Saudara sudah jadi Kristen? Lama? Oke, dilihat dari muka-mukanya bahkan bukan lama. Sejak lahir bahkan. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara ngerti dari semua kebenaran-kebenaran yang saudara pelajari? Buah pengetahuan baik dan jahat. Menurut saya adalah senjata roh agamawi yang harus kita waspadai. Saudara masih ingat tentang pengalaman di Taman Eden dalam Kejadian pasal 3 ayat 4-5? Apa sih yang menggoda Hawa saat itu? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Terus apa saudara?
Dan kamu akan menjadi seperti Allah, apa saudara? Tahu apa saudara? Tentang yang baik dan yang jahat. Jadi waktu saya renungkan ayat ini, apa sih yang sebetulnya setan tawarkan? Selama ini kan kamu ngerti baik, jahat, benar, baik atau salah, itu dari Tuhan ya. Kalau kamu makan buah ini, kamu nggak perlu bergantung sama Tuhan lagi. Saya ulang. Selama ini mereka bergantung sama Tuhan untuk bisa membedakan mana baik, mana jahat. Tapi roh jahat bilang, nggak enak kan bergantung sama Tuhan terus? Kalau kamu makan ini, kamu akan punya kemampuan membedakan baik. Kamu akan tahu baik dan jahat. Nah sementara saya merenungkan hal ini, saya jadi disadarkan oleh Tuhan. Kebenaran ini saudara. Ternyata roh agamawi itu membuat kita tidak punya pengertian yang benar. Ngerti sih ngerti, tapi itu salah. Pengertian yang benar ternyata dikaruniakan lewat pewahyuan. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 berkata, dan supaya ia menjadikan, apa saudara? Mata hatimu terang agar apa saudara? Kamu mengerti. Yang saudara perlu waspadai adalah roh agamawi mendorong kemandirian kita dari kebergantungan akan Tuhan. Tuhan sangat menikmati waktu kita bergantung sama Dia. Tapi kabar buruknya kita sangat tidak menikmati waktu kita bergantung sama Tuhan. Saudara jujur, waktu kita bergantung sama Tuhan sebenarnya kita nggak nikmati itu, nggak nyaman. Karena waktunya nggak pasti. Kita mesti sabar. Bergantung dari pewahyuan. Itu adalah kekuatan untuk kita bisa menang dari roh agamawi. Saya dapati bahwa salah satu cara kerja dari roh agamawi adalah puas mengejar pengetahuan tanpa pengalaman. Menurut saya ini konyol banget. Kita bisa lihat manifestasi ini dalam kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi. Perhatikan Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Perhatikan baik-baik. Kamu apa saudara? Kamu apa saudara? Menyelidiki kitab-kitab suci. Jadi ini orang punya hati pengen belajar loh saudara. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun, apa saudara? Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Salah satu manifestasi dari roh agamawi adalah membuat kita puas mengejar pengetahuan tanpa pengalaman. Buktinya apa? Saudara belajar tentang berdoa. Tapi apakah membuat saudara jadi lebih rajin berdoa? Kita tahu kok tentang doa. Tapi apakah kita benar-benar sungguh rajin berdoa? Kita puas tahu, bukan seberapa banyak yang kau tahu, tapi seberapa banyak yang kau alami. Jangan bangga dengan semua pengetahuan, karena semua pengetahuan harusnya membuat kita rindu mengalami pengetahuan itu. Yesus menegur mereka bilang, kamu menyelidiki semuanya, tapi kenapa kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup? Kapan saudara harus sadar bahwa roh agamawi itu sudah ada dalam hidupmu? Ketika engkau mulai sombong rohani. Ketika engkau mulai menghakimi orang. Di dalam Roma pasal 10 ayat 3 firman Tuhan berkata, bahwa sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Bagaimana kira-kira sikap hati kita saat melihat atau mengetahui kegagalan atau kejatuhan seseorang? Coba saudara perhatikan. Bagaimana cek sikap hati kita saat kita melihat atau mengetahui kegagalan atau kejatuhan seseorang. Roh agamawi tanpa sadar membuat kita jadi sombong. Saudara paham sampai di sini? Kita merasa paling benar dan akhirnya kita menghakimi orang. Gak punya kasih.